Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya berharap saya dan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Zara, saya dari program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan tingkat 2B di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengolahan lahan dan penanaman tanaman nanas. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Pengolahan lahan dan penanaman nanas. Pembahasan yang akan saya bahas adalah pendahuluan, pengolahan lahan, pemilihan bibit nanas berkualitas, penanaman nanas, dan kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Tanaman nanas atau Ananas Commosus elmer merupakan tanaman buah yang berasal dari Amerika tropis, yaitu Brazil, Argentina, dan Peru. Tanaman nanas telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Budidaya tanaman nanas banyak dijumpai di wilayah Bogor, Subang, Blitar, Lembang, Samarinda, Palembang, Bangka, dan Riau. Tanaman nanas merupakan tanaman herbal yang dapat hidup di berbagai musim. Tanaman ini digolongkan ke dalam kelas monokotil dan bersifat tahunan. Klasifikasi dari tanaman nanas adalah Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Angiospermae, famili Bromeliaceae, genus Ananas, spesies Ananas Commosus elmer. Selanjutnya adalah pengolahan lahan. Persiapan lahan penting untuk diperhatikan dilakukan dengan baik, sebab lahan yang baik akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan optimal. Yang pertama adalah bedengan. Dalam pengolahan lahan, budidaya tanaman nanas sebaiknya dibuat dengan sistem bedengan. Hal ini bertujuan untuk sistem drainase dapat berjalan dengan lancar. Bedengan dibuat dengan lebar 80 hingga 120 cm, tinggi 30 hingga 40 cm, jarak antar bedengan 90 hingga 150 cm. Yang kedua adalah pengapuran. Tujuan dilakukan pengapuran adalah untuk menyeimbangkan kadar pH tanah. Tanaman nanas dapat tumbuh secara optimal pada pH 4,5 hingga 5,5. Pengapuran dapat dilakukan menggunakan kalsit, ziagro, dolomit, dan bahan kapur pertanian lainnya. Yang terakhir adalah pemupukan dasar. Pemupukan dasar menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas tanah untuk tetap subur. Pemupukan dasar menggunakan produk organik supaya tidak rusak kondisi tanah. Contoh untuk bedengan, pengapuran, dan pemupukan dasar menggunakan pupuk organik. Selanjutnya adalah pemilihan bibit nanas. Proses pemilihan bibit nanas merupakan faktor penting yang akan menentukan hasil panen. Apabila bibit yang digunakan memiliki kualitas unggul dan cara menanam tanaman nanas yang dilakukan sesuai dengan prosedur kerja, maka hasil yang diperoleh tidak akan mengecewakan. Oleh sebab itu, pilihlah bibit yang berkualitas, baik, unggul, dan terbaik. Ciri bibit nanas yang berkualitas adalah daun yang tebal dan berisi, bebas dari serangan hama dan penyakit, serta masa pertumbuhan yang beragam. Pada pemilihan bibit nanas dapat menggunakan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Cara yang lebih efisien yaitu teknik vegetatif. Hal ini disebabkan teknik vegetatif tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses budidaya dibandingkan dengan teknik generatif. Selanjutnya adalah penanaman nanas. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pola tanam yang digunakan adalah satu baris, dua baris, ataupun tiga baris tanaman perbedengan. Tetapi pola tanam yang banyak digunakan pada tanaman nanas ini adalah dua baris tanaman perbedeng. Yang kedua adalah jarak tanam pada pola tanam satu baris adalah 35 hingga 50 cm dan jarak antar barisnya 80 hingga 100 cm. Sedangkan apabila menggunakan pola tanam dua baris, maka jarak dalam barisnya 35 hingga 50 cm dan jarak antar baris terdekat sama dengan jarak dalam baris. Yang terakhir, yang ketiga adalah pada umumnya penanaman nanas dilakukan secara manual menggunakan cangkul. Bibit ditanam pada lubang tanam yang telah disediakan sedalam 5 hingga 10 cm, tergantung kepada ukuran kelas bibit dan satu bibit per lubang. Sebelum ditanam, daun-daun tua pada bibit dihilangkan supaya akar dapat tumbuh secara tepat. Berikut adalah sistem pola tanam satu baris, selanjutnya adalah sistem pola tanam dua baris, dan yang terakhir adalah kesimpulan.
Tanaman nanas atau Ananas commosus elmer merupakan tanaman buah yang berasal dari Amerika tropis. Nanas merupakan tanaman herba yang dapat hidup di segala musim. Tanaman ini digolongkan dalam kelas monokotil dan bersifat menahun. Persiapan lahan penting dilakukan dengan baik sebab lahan yang subur dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman dengan optimal. Pengolahan lahan tanaman nanas ada 3, yaitu membuat bedengan, melakukan pengapuran, dan melakukan pemupukan dasar menggunakan pupuk organik. Penanaman nanas dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu sistem pola tanam 1 baris, 2 baris, ataupun sistem pola tanam 3 baris. Akan tetapi, pola tanam yang banyak diterapkan dan digunakan oleh petani di Indonesia, terutama untuk tanaman nanas, adalah pola tanam 2 baris. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye-bye.